Kami bersyukur hari ini Tuhan untuk kasih karunia Allah yang jauh melampaui segala roh, akal dan pikiran. Kembali lagi kami menempatkan kembali lagi dalam pikiran kami, dalam alam bawah sadar kami, dalam roh, dalam jiwa kami, peristiwa besar yang pernah terjadi, peristiwa yang tidak akan terulang satu kali dan seumur hidup, selamanya sepanjang sejarah. Peristiwa yang mengubah sejarah kelam manusia when they fall in sin. But the grace of God come and reach us. Tapi anugerah-Mu datang dan menjangkau kami, Tuhan. Peristiwa ini akan kami kenang seumur hidup kami, bahkan selama bumi ini ada. Selama Tuhan aktivitas manusia terus terselenggara di bawah matahari, kami selalu mengenang dan mengingat peristiwa ini. Bagaimana Allah berinkarnasi, turun menjadi rupa manusia, dan kemudian menyelamatkan kami di atas kayu salib, menebus kami dari kuasa dosa. Tidak ada peristiwa sehebat itu yang dapat kami kenang Tuhan, hanya peristiwa ini. Dan hari ini kami akan duduk dan belajar bersama-sama tentang peristiwa ini, Tuhan. Menempatkan kembali lagi, membangun mesbah dan tugu bahwa ada peristiwa besar yang terjadi yang berkaitan dengan keselamatan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Faith comes from hearing and hearing the word of God. When we sitting in this place, God, and hear what the Bible tells to us, we invite the Holy Spirit come among us, bring a power, bring authority, bring healing, bring restoration among us. And Holy Spirit, we ask you to touch all of us and bringing transformation in our daily life. In the name of Jesus Christ, the mighty, big, holy name, we pray. Haleluya. Sama-sama kita berkata, amin. Baik, shalom Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Mari sama-sama kita membuka Alkitab kita dari Filipi pasal yang ke-3 ayat yang ke-18 hari ini. Temanya berjudul adalah partner in crime or in truth. Ya. Dia partner in crime or in truth. Ya. PowerPoint-nya tolong dibuka Bapak Ibu sebelum ini ada dua hal penting yang ingin saya kasih tahu. Pertama tentang sejarah Jumat Agung dan kemudian sampai kepada penyaliban Tuhan Yesus, supaya menolong perspektif kita, cara pandang kita, dan sekaligus menegaskan bahwa peristiwa ini benar-benar real terjadi. Sebab ada banyak orang di luar kekristenan yang mempertanyakan. Kalau kita lihat orang-orang di luar sana yang menggugah iman Kristen, mereka mencoba untuk memperdebatkan iman Kristen supaya kita bisa menjawab. Karena ada polemikus-polemikus di luar sana yang mendebatkan, yang bukan Kristen tapi mendebatkan tentang kelahiran Tuhan kita, mempertanyakan. Karena itu kita harus punya fondasi yang kuat, informasi yang valid tentang Yesus Kristus itu sendiri. Pertanyaan pertama bagi kita, apakah Jumat Agung adalah mitos? Ini harus kita jawab, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Sebab kita akan menghadapi orang-orang di sekeliling kita. One day they can ask for us about Jesus. Suatu saat mereka akan bertanya kepada kita, siapa itu Yesus? Mereka mungkin saja bisa menerima, mungkin juga meragukan. Kemudian mempertanyakan bagi kita. Karena itu kita harus siap untuk menjawab. Pertanyaannya, apakah Jumat Agung itu benar-benar peristiwa real yang terjadi atau peristiwa mitos, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan? Pertama kita menjawab dari orang di luar Kristen, yang bukan Kristen, yang memberikan data yang valid, yang sahih tentang Paskah Jumat Agung. Yang pertama seorang bernama Flavius Josephus, dia hidup 37 sampai 100 Masehi. Dia menulis dalam sebuah bukunya The Jews Antiquities, itu sebuah catatan, ketika Pilatus mendengar dia Yesus dituduh oleh orang-orang yang memiliki kedudukan tinggi di antara kami, telah mengutuk dia untuk disalibkan. Jadi orang yang pertama bernama Flavius Josephus, dia menjadi rujukan bahwa benar-benar kisah Paskah, Kamis, Jumat Agung dan penyaliban Tuhan Yesus itu benar-benar terjadi. Ya, jawaban yang kedua adalah Cornelius Tacitus, seorang sejarawan Romawi terbesar. Nero memikul dosa pembakaran Roma dan memberikan siksaan yang hebat untuk kasta yang ia benci karena kekejian mereka yang disebut orang Kristen.
oleh rakyat. Kristus dari situlah nama itu berasal, menderita hukuman ekstrem selama masa pemerintahan Tiberius di tangan salah satu kejaksaan kami, Pontius Pilatus. The Annals bab yang ke-15 poin 44. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, yang ketiga kita lihat Lucianus dari Samosata. Kamu tahu orang-orang menyembah seorang pria sampai hari ini. Ia adalah tokoh terkemuka yang memperkenalkan ritus-ritus baru pada mereka dan disalibkan. Yang keempat, Talmud Yahudi. Pada malam Paskah Yesus digantung. Ya, kita bandingkan dengan Lukas 3 ayat 29. Yang berikut, Mara Bar Serapion. Keuntungan apa yang diperoleh orang Yahudi dengan menghukum mati raja mereka yang bijaksana? Pada waktu itulah kerajaan mereka dilenyapkan. Berikut, ya, yang menarik, bahkan sarjana perjanjian baru yang liberal, agnostik, ateis pun setuju bahwa penyaliban Yesus dan kematiannya adalah fakta. Fakta tentang peristiwa Jumat Agung tak terbantahkan saat melihat pada sejarah. Semua itu selaras dengan kesaksian Alkitab. Jika dahulu salib adalah lambang hukuman yang menakutkan, sekarang salib menjadi simbol kekuatan dan pengharapan keselamatan kita. Yesus dari Nazaret adalah sosok yang dieksekusi oleh penyaliban di bawah pemerintahan Romawi pada tahun 30-an. Jadi jawabannya 7 jawaban, Bapak Ibu, 7 fakta. Sebab Alkitab berkata satu saksi bukanlah saksi, dan fakta atau asas itu dipakai sampai hari ini di dalam pengadilan. Yang disebut unus testis nullus testus, artinya satu saksi bukanlah saksi. Dan saksi yang 7 ini bukan saksi orang Kristen, di luar kekristenan. Jadi Bapak Ibu, peristiwa Paskah adalah benar-benar real terjadi. Jangan sampai ada sedikit pun keraguan di pikiran kita, di benak kita untuk mempertanyakan apa yang Alkitab tulis. Alkitab benar-benar menyampaikan fakta yang sebenar-benarnya. Jadi ketika kita meragukan peristiwa itu, maka sama saja kita menolak pemberitaan Allah di dalam Alkitab. Katakan amin untuk peristiwa Paskah yang terjadi. Jadi ketika ada pertanyaan, orang bertanya apakah peristiwa Paskah real or myth, jawabannya adalah real. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, itu benar-benar terjadi. Ingat saja 1-2 nama. Di situ ada Tacitus dan Yosefus. Baik Bapak Ibu, kita lihat yang kedua. Kita hari ini tidak menikmati perjamuan karena nanti minggu pertama kita akan perjamuan, sehingga benar-benar menjadi sakral bagi kita, ya. Kita melihat tentang penyaliban Tuhan Yesus. Sekarang kita melihat tentang fakta pidana. Fakta pidana yang dialami oleh Tuhan Yesus, ya. Ada tuduhan, ada fitnahan, dan ada penyaliban. Jadi proses pidana yang dihadapi Tuhan Yesus begitu mengerikan, Bapak Ibu. Karena itu peristiwa yang sama akan dihadapi seorang Kristen dalam mempertahankan imannya. Proses penyaliban Tuhan Yesus adalah salah satu babak penting dalam sejarah penderitaannya sebelum wafat di kayu salib. Berdasarkan catatan Alkitab, penyaliban menggunakan cambuk, kemudian patah tulang, pemberian air anggur asam kepadanya. Selain itu, nubuatan mesianik dan nubuatan Yesaya tentang penderitaan Yesus juga terkait dengan peristiwa ini. Jadi next, jenis cambuk yang digunakan Bapak Ibu untuk menghukum Tuhan Yesus. Jadi proses pidana berjalan, kemudian sidang dengan cepat, dan kemudian diadili. Jadi benar-benar unfair justice, keadilan yang benar-benar tidak adil dihadapi oleh Tuhan Yesus. Jenis cambuknya adalah flagrum. Flagrum adalah salah satu jenis cambuk yang digunakan dalam penyaliban Yesus. Yang ini terbuat dari tali, memiliki ujung bercabang, dan biasanya digunakan untuk menyiksa tahanan. Scourge adalah istilah umum yang digunakan untuk menyebut alat hukuman berupa cambuk, termasuk yang digunakan dalam penyaliban Tuhan Yesus. Kalau kita lihat Passion of Christ, benar-benar cambuk sampai dia menarik daging. Next, patah tulang dan penderitaan fisik. Bapak Ibu, kita bisa melihat dampak dari penderitaan yang pertama, impact on the body. Penderitaan Yesus tidak hanya melibatkan penderaan, tapi patah tulang, kemudian rasa sakit yang hebat dalam trauma fisik membentuk bagian penting dari tindakan pengorbanannya. Peristiwa ini dimulai dari Taman Getsemani. Ketika Tuhan Yesus, Bapak Ibu lihat, dia sampai kepada satu titik. Di dalam bahasa psikologi itu ada, Tuhan Yesus tidak stres, ya Bapak Ibu, perhatikan. Tuhan Yesus tidak stres, tetapi manusia ciptaan kita yang stres sampai tingkat tinggi, sampai level yang paling tinggi dalam ilmu psikologi disebut hematohidrosis. Jadi saking dia, Alkitab berkata sampai pembuluh darahnya itu pecah mengeluarkan tetes-tetes darah. Nah,
Secara manusia Bapak Ibu, ketika seorang manusia yang diantara kita normal mengalami yang namanya hematohidrosis, maka dia akan gila. Itulah sebabnya orang gila, orang yang stres sampai di luar kemampuannya Bapak Ibu, itu dapat disembuhkan oleh Tuhan. Karena Tuhan sudah mengalami peristiwa hematohidrosis. Karena dia manusia Allah 100%, dia manusia serat sejati, dia Allah 100%, maka dia dapat menanggung penderitaannya itu. Jadi ketika ada orang stres, orang secara psikologi sampai sudah nggak bisa, bahkan di luar nalar, dia dapat disembuhkan oleh Tuhan. Karena Yesus telah menang atas berbagai-bagai penderitaan dan pencobaan. Karena itu maka seorang yang mengalami hal yang sama dapat disembuhkan, dipulihkan. Tidak ada stres, tidak ada penyakit jiwa psikologi yang tidak dapat disembuhkan oleh Tuhan. Karena Yesus telah mengalami hematohidrosis, dan manusia biasa mengalami itu, dia akan mengalami kegilaan. Hanya Yesus yang ketiga menghadapi tekanan yang luar biasa, dia tidak stres, bahkan tidak mengalami gangguan jiwa. Hebat Tuhan kita Bapak Ibu. Jadi berbagai-bagai proses yang dialami Yesus sudah ditanggung di atas kayu salib. Ini peristiwa pidana yang dialami Yesus. Kemudian eksekusinya, expression of agony atau ekspresi penderitaan, menggambarkan penderitaan Yesus seringkali mencakup penggambaran ekspresi yang menyakitkan. Kusuk melambangkan rasa sakit dan pengorbanan yang luar biasa, belum yang dia tanggung bagi umat. Ya, terlepas dari penderitaan fisik yang intens, konsep penyembuhan spiritual dan penghiburan yang sering dikaitkan dengan pengorbanan Yesus menggambarkan pesan dan harapan. Bapak Ibu lihat, tulangnya dipatahkan, lambungnya ditusuk, dan ada satu peristiwa yang begitu menjijikan. Kalau Anda lihat, Yesus dicucuk air anggur asam. Itu Bapak Ibu zaman tentara Romawi. Zaman Romawi itu dulu mereka pakai untuk cebok, namanya silospongelium. Jadi ada spons yang diikat di ujung kayu, direndam di cuka air garam, dicuka itu untuk membersihkan, lalu mereka pakai untuk cebok. Next, Bapak Ibu lihat. Ya, dipakai untuk cebok, lalu ditusukkan di air cuka asam itu, ditusuk di mulut Yesus untuk dikasih minum. Jadi air bekas kotoran cebokan, cebok manusia, tai itu dikasih untuk Yesus minum. Bapak Ibu perhatikan, itu fakta. Ketiga, saya kemarin mempersiapkan dan mempelajari dan melihat gambar silospongelium itu, saya jadi malu dengan diri saya sendiri. Penderitaan Yesus yang tiada tara, yang tidak terperi digambarkan. Bahkan Yesaya menggambarkan bahwa rupanya tidak dikenali. Rupanya tidak dikenali. Unknowing facing. Bapak Ibu lihat. Jadi betapa Jumat Agung ini kita merenung. Penyalipan Yesus memegang tempat sentral dalam iman Kristen, melambangkan pengorbanan, penebusan yang mengarah pada pengampunan dosa dan hidup kekal. Ini menandakan kedalaman cinta ilahi, karena diyakini bahwa Yesus rela menanggung penderitaan untuk memberikan keselamatan dan menunjukkan kasih bagi umat manusia. Penyalipan mengundang banyak orang-orang Kristen untuk terlibat dalam refleksi spiritual, merenungkan implikasi mendalam dari pengorbanan Yesus bagi iman dan pribadi mereka. Next. Jadi ada nubuatan yang sudah terjadi. Next, kita lihat. Ya, ini air anggur asap. Langsung aja next. Ya, ini air anggur asap. Jenderal ini untuk menyatakan bahwa dia sependeritaan dengan prajurit, dia minum anggur asam. Ya, anggur asam itu poska. Jadi poska itu biasanya ditampung di wadah, lalu pakai silospongelium ditusuk untuk bersihkan pantatnya. Cebok orang tentara Romawi itu yang dipakai. Next. Ya, kita lihat penderitaan Kristus dan orang Kristen. Kontemplasi penderitaan Yesus berfungsi sebagai meditasi spiritual bagi orang Kristen, memberikan kesempatan introspeksi mendalam dalam hubungan dengan yang ilahi. Memahami rincian penderitaan Yesus meningkatkan wawasan pendidikan kita ke iman Kristen, menumbuhkan pemahaman yang lebih dalam tentang iman dan akar sejarahnya. Next. Ya, ini namanya silospongelium, alat cebok yang digunakan untuk memberi Yesus minum. Next, kita lihat gambarnya. Ya, ini dia, apa itu? Itu tentara Romawi duduk. Mereka cebok, alatnya ini namanya silospongelium. Itu air cuka. Jadi bekas tai yang ada di silospongelium itu ditusuk kasih ke Yesus minum. Next. Ya.
Bapak Ibu, pelajaran penting berikut yang kedua yang ingin saya bagi-bagi kita, tolong buka bersama saya dalam Filipi pasal 3 ayat yang ke-18. Tadi itu sejarah Paskah dan kemudian perenungan tentang tindakan-tindakan pidana hukum yang dialami oleh Tuhan Yesus. Seringkali kan terluput dari pengamatan kita, terluput ketika pendeta mengkhotbahkan tidak secara rinci, dia kasih tahu pengetahuan. Tadi kita sudah dapat pengetahuan, fakta, sekarang kita dapat makanan rohaninya. Tolong ditampilkan Rivaldo. Jadi pesannya bagi kita sudah dapat di dalam Filipi 3 ayat yang ke-18. Bapak Ibu yang sudah dapat tolong baca. Buka PowerPoint-nya. Filipi pasal 3 ayat yang ke-18 yang sudah dapat boleh baca. Satu orang. Ya Bapak Ibu, pesan penting yang ingin saya sampaikan bagi kita adalah jangan sampai kita hidup, sampai kita menjadi seteru, partner in crime, bukan partner in truth. Jadi kebenarannya bagi kita hari inilah Bapak Ibu, ada banyak orang Kristen sekalipun mengaku menjadi Kristen, gaya pakai kalung salib, nama Kristen, setiap minggu ke gereja, but in his daily life become a partner in crime. Menjadi Bapak Ibu crime, menjadi seteru dari salib Yesus. Ini penting bagi kita. Setiap kali kita merayakan Paskah, kita harus bertanya kepada diri kita, apakah dalam perjalanan hidup saya, dalam pengiringan saya kepada Tuhan Yesus, ya, apakah saya menjadi sahabat Yesus, menjadi sahabat kebenaran, atau sebaliknya saya berlawanan dengan Yesus, menjadi partner in sin, menjadi sahabat dosa, menjadi rekan dosa, menjadi rekan kejahatan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Itulah sebabnya Paulus mendorong kita, mengingatkan kita dalam perayaan Paskah ini, supaya dalam kehidupan Kristen kita selalu mengenang dan mengingat bahwa ada peristiwa besar yang terjadi dalam kehidupan kita. Peristiwa itu mengarahkan kita untuk berjuang menjadi sahabat Kristus, menjadi sahabat salib, bukan sebaliknya menjadi musuh salib. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebab ada banyak orang yang mengaku percaya kepada Yesus. Jangan sampai kita menjadi sahabat dosa, sahabat kejahatan, tetapi kita menjadi partner in truth. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ini penting bagi kita. Ketiga, kita tolong dikasih tampilkan cepat. Ketiga, setiap kali kita merayakan Paskah, Bapak Ibu, kita mengingat statuta kita. Itu harus kita ingat dalam Roma 3 ayat 23, bahwa semua manusia telah berdosa dan kehilangan kemuliaan Allah. All of us, me and you, brother and sister, semua kita. Ketika kita merayakan Paskah, maka pertanyaannya, who am I? Kita bertanya kepada Tuhan, I am a sinner in the eyes of God. Saya orang berdosa, dan hanya anugerah yang dapat menjangkau kita, anugerah yang dapat menebus kita. Sebagai respon atas anugerah itu, maka saya menjadi sahabat kebenaran. Ini yang harus kita ingat Bapak Ibu. Paulus mendorong gereja di Efesus, gereja di Filipi untuk menghidupi dan menjadi sahabat-sahabat salib, sahabat Kristus, Bapak Ibu. Jadi setiap kali kita merayakan Jumat Agung dan bahkan sampai momentum Paskah, ada sebuah pertanyaan, who am I? Siapa saya? Saya orang berdosa yang telah ditebus oleh Tuhan. I am a sinner in the eyes of God, but because He grace, He saved me. Dalam Efesus pasal 2 ayat yang ke-89. Bukan karena usaha saya, bukan karena pekerjaan saya diselamatkan, tetapi oleh iman, oleh anugerah di dalam Kristus Yesus. Bapak Ibu, seharusnya kitalah yang dipaku kepada kayu salib, kitalah yang mati menggantikan. Harusnya kita yang mati di atas kayu salib, bukan Tuhan. Harusnya silos pongelium itu yang ditusuk di mulut kita. Harusnya tombak yang tajam itulah ditusuk pada lambung kita. Harusnya cambuk
Itulah yang dicambukkan kepada tubuh kita. Semua dosa itulah yang ditimpakan kepada kita. Tetapi karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga dia mengeluarkan yang tunggal. Supaya kita yang sudah dan percaya, yang mengaku Yesus sebagai juru selamat, kita benar-benar kita hidup di dalam kebenaran itu. Menghidupi kebenaran dengan menjadikan Kristus adalah partner in truth. Maka Yohanes pasal yang ke-8 ayat 32, if you know about the truth shall make you free. Jika kamu hidup berselaras mengenal tinggal dalam kebenaran. Yohanes pasal 15 ayat yang ke-5, pokok anggur. Jika kamu tinggal di dalam dia, kamu akan berbuah banyak. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, perenungan ini mendorong kita sehingga kita sadar. Iya, kita bukan siapa-siapa. Tapi karena anugerah Tuhan kita diselamatkan. Lalu apa yang mau kita sombongkan dengan hidup kita yang fana ini? Kalau kita tidak bergantung kepada Tuhan. Jadi kita merenung dalam Jumat sampai hari Minggu ini. Bagaimana penderitaan yang Tuhan Yesus alami. Penangkapan di Taman Getsemani, mengalami yang namanya hematohidrosis. Kemudian disiksa, hukum pidana yang dibebankan begitu berat. Tidak ada persidangan yang benar-benar real dan adil. Di situ Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dia mati di atas kayu salib, memberikan hidupnya bagi kita. Lalu kemudian kita mencampakkan penderitaan Kristus itu dengan tidak hidup atau hidup berlawanan dengan kebenaran. Karena itulah Rasul Paulus mengingatkan kita bahwa mari, ada banyak orang yang hari ini menjadi seteru salib, seteru Kristus. Bapak Ibu, saya ingin mendorong kita untuk kembali mengenang, menempatkan, mengingat status kita. Bahwa saya dulu bukan orang yang benar, tapi saya dibenarkan oleh kebenaran, oleh salib itu. Sebagai respon tanggapan atas anugerah itu, maka saya hidup dalam kebenaran. Amin Bapak Ibu. Jadi ketika kita mengenal dan mengenang, mengingat kembali lagi Paskah ini, maka kita merespon tanggapan atas anugerah Allah itu. Our reaction, our emotion. Reaksi kita, emosi kita, kesadaran kita Bapak Ibu. Ada sebuah tanggapan, anugerah yang besar itu dihempaskan di depan kita Bapak Ibu. Tanggapan kita terhadap anugerah itu apa? Datang dan meraih dan menerima anugerah itu. Take the second chance. Ketika Yesus mati di atas kayu salib dan memberikan hidup bagi kita, maka itu adalah kesempatan bagi kita untuk menerima anugerah itu. Anugerah itu tidak murah Bapak Ibu. Sebab anugerah itu dibayar dengan hidup. Anugerah itu dibayar dengan penderitaan. Anugerah itu dibayar dengan darah, nyawa, dan lain. Tidak ada seorang pun yang benar-benar pantas digantung di atas kayu salib. Hanya Tuhan Yesus. Dan satu kali untuk selamanya. Jadi ketika kita nanti menikmati perjamuan, itu hanya untuk menegaskan kembali lagi pengorbanan Yesus menjadi sebuah makna divine meanings akan penderitaan Yesus. Dan ketika saya percaya bahwa Yesus mati bagi dosa, kemudian saya meneruskan penderitaan itu dalam hidup saya dan kepada orang lain. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, sebab tidak ada peristiwa yang disuruh diulang kecuali peristiwa Paskah. Dalam 1 Korintus pasal yang ke-11, Alkitab berkata bahwa perbuatlah ini setiap kali kamu mengingat, mengenang akan aku. Karena itu setiap kali kita menikmati dan memakan perjamuan, kita sementara mengulang, mengenang, mengingat, menempatkan dalam hati dan pikiran kita akan peristiwa Paskah. Peristiwa Paskah itu untuk saya, untuk saudara, saya yang berdosa, saya yang rusak, saya yang hancur, harusnya binasa. Tapi oleh anugerah Tuhan, saya dan saudara diselamatkan oleh Tuhan. Momentum ini kembali lagi untuk menegaskan pemahaman kita, konsep berpikir kita, menempatkan dalam konstruksi iman Kristen kita bahwa Tuhan Yesus memberikan hidupnya bagi kita. Sudah yang disampaikan tadi yang saya kirim ke Rivaldo, sudah bisa tolong disampaikan pesannya dengan singkat Bapak Ibu. Jadi partner in crime or partner in true. Next. Lagi.
Ya, semua hal jangan dikasih muncul-muncul begitu. Semua hal di sekitar kita sadar ataupun tidak sedang bergerak menuju destinasinya. Next. Pada waktu Tuhan Yesus mengajarkan tentang dua jalan, Bapak Ibu, di mana yang satu adalah jalan yang lebar menuju kebinasaan dan yang satu adalah jalan yang sempit namun menuju kehidupan kekal. Dalam terjemahan aslinya ada kata sempit, dalam pelajaran tersebut digunakan kata telipo. Bapak Ibu harus paham, tanamkan di sini. Harus akrab dengan penderitaan. Harus akrab dengan sufferings, dengan berbagai proses hidup. Akrab dengan penderitaan. Sebab kekristenan without suffering is not Christian. Yesus mati bagi kita di atas kayu salib. Kita akan mengulangi peristiwa Yesus itu dalam perjalanan hidup kita. Bring the sufferings of Jesus Christ in our daily life. Kita memang tidak akan disalibkan. Dan kita tidak pernah akan disalibkan, Bapak Ibu. Tetapi peristiwa yang dialami Yesus itu kita bawa dalam perjalanan hidup kita. Karena itu Yesus membahasakan bahwa ikut Dia itu apa? Jalan yang sempit, susah. Memang susah. Perhatikan di mana-mana, bahkan di bangsa ini orang Kristen gereja ditutup, Bapak Ibu. Orang lagi beribadah ditutup. Kemarin baru di Kalimantan orang lagi beribadah, ada orang datang dan tutup. Puji Tuhan, Tuhan menolong mereka lewat ada suku Dayak di sana. Dan kekristenan di mana-mana dimusuhi. Puji Tuhan kita di sini aman. Ya, coba di luar sana Bapak Ibu, ada persekusi bagi orang Kristen. Are you ready for the sufferings? Apakah kita siap untuk momen-momen itu, Bapak Ibu? Ketika Yesus ditangkap, pertanyaan datang kepada Yesus 3 kali. Engkau bersama-sama. Kami melihat engkau dengan Yesus. Ini salah satu muridnya. Penyangkalan keluar. Nah, ini yang sering terjadi. Jangan sampai Bapak Ibu penyangkalan, penolakan akan pribadi dalam hidup itu bukan karena kita menolak nama Tuhan Yesus saja atau menyangkal. Tetapi kita tidak melibatkan Tuhan Yesus dalam perilaku hari-hari hidup kita, dalam pengambilan keputusan yang paling penting. Are we ask God for our job? Apakah kita bertanya yang muda-muda ini? Apakah kita bertanya ketika kita suka kepada seorang laki-laki? Iya. Karena dia sudah ganteng, dia sudah cakap, lalu akhirnya kita bilang Tuhan, kita sudah suka duluan, baru kita tanya Tuhan, minta Tuhan setuju dengan pilihan kita, itu salah. Yang perempuan juga, yang laki-laki apakah melihat seorang perempuan? Iya. Pilihlah yang Yusuf sama Maria, bukan Yusuf sama Maimunah. Amin. Nah, itu. Bapak Ibu lihat di sini. Kata yang sempit terjemahnya itu telibo. Kata telibo itu artinya berdarah karena ada gesekan di depan. Bapak Ibu ada di sini enggak? Yang dia hidupnya santai saja, kekristenan tidak pernah ada masalah. Semua ada masalah. Ada masalah, tidak ada yang tidak ada masalah. Bapak Ibu, semua punya pergumulan. Nanti kita innalillahi wa inna ilaihi rajiun, baru setelah itu enggak ada pergumulan. Jadi kalau Bapak Ibu yang tidak mau pergumulan, mari saya mendoakan supaya lebih cepat, lebih baik. Yang mau mengalami mujizat Tuhan harus mengalami punya pergumulan baru ngalamin mujizat. Kalau tidak punya pergumulan tidak bisa ngalamin mujizat. Ya. Sebab mujizat itu adalah pemenuhan kebutuhan. Allah menjawab kebutuhan umatnya. Jadi kalau nggak punya pergumulan nggak bisa ngalamin mujizat. Jadi harus setiap hari harus punya pergumulan. Saya punya pergumulan dan saya pasti ada mujizat. Jadi Bapak Ibu kata telibo salah satu artinya berdarah karena gesekan di jalan sempit, karena di kedua sisi jalan itu sempit ada 2 jalan. Kata telibo dan kata telipis yang memiliki arti hampir sama. Jadi jalannya sangat sempit, akhirnya ditekan darah itu keluar. Ya, karena gesekan dalam hidup. Alkitab berkata Bapak Ibu dalam Yakobus, anggaplah sebagai sebuah kebahagiaan jika kamu jatuh dalam berbagai-bagai pergumulan. Counting as a happiness, hitunglah sebagai sebuah kebahagiaan. Jadi Rasul Paulus menggambarkan bahwa ketika kita ada dalam proses, anggaplah sebagai sebuah kebahagiaan, happiness. Karena dengan demikian, even we facing trouble, circumstance, Bapak Ibu, itu sebuah kebahagiaan karena ada mujizat di dalamnya. Karena kita nggak bisa lari. Semua orang mengalami mujizat. Semua orang mengalami
Bukan mengalami mujizat, semua orang mengalami pergumulan. Dan kalau benar-benar dia punya perspektif yang benar, dia akan mengalami mujizat. Amin. Ini yang penting kita ingat Bapak Ibu. Next. Bapak Ibu lihat, tidak memerlukan waktu yang lama untuk melihat penggenapan. Setelah 3 tahun Yesus naik ke surga, penderitaan dan aniaya terjadi bagi orang Kristen. Jadi orang Kristen sangat dekat dengan penderitaan. Biasakan diri kita akrab dengan proses. Iya. Amin. Hari ini orang bersaksi, oh saya diberkati Tuhan luar biasa. Coba suruh 12 rasul berdiri di sini dan bersaksi. Tidak ada yang mengenakan. Rasul Paulus dicambuk, digigit ular, dikejar-kejar, mau dibunuh dan lain sebagainya, penderitaan. Tapi Rasul Paulus berkata bahwa dalam kelemahan kekuatan Kristus semakin nyata, Bapak Ibu, di situ. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami, pencobaan biasa yang tidak melampaui kekuatan. Nah, ini yang penting yang kita tanamkan, Bapak Ibu. Jadi yang penting bagi kita di sini, lihat setelah Tuhan Yesus mati, ada aniaya di situ. Darah bercucuran dan tumpah bagi mereka yang sedang berjalan menuju pintu sempit. Jadi pilihlah. So let's make choice, be wise and make your decision. Be a partner in truth or partner in crime, friend of cross or enemy of cross. Menjadi partner dari kebenaran atau partner dari dosa, menjadi sahabat salib atau seteru salib, Bapak Ibu. Jadi Paskah ini menolong kita, Jumat Agung menolong kita menempatkan kembali dalam hidup kita siapa saya dan tanggapan saya atas anugerah Tuhan. Selamat merayakan Paskah, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa, tunduk kepala sebagai sebuah respon, sebuah tanggapan atas firman singkat di hari ini. Saya mau iring Yesus, saya mau iring Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah, menderita dalam dunia, saya mau iring Yesus sampai selama-lamanya. Penderitaan, proses berbagai pergumulan hidup, bahkan sakit, penyakit, kematian, dan air mata adalah bagian hidup yang mewarnai kehidupan manusia. Bahkan Tuhan, orang-orang yang dikasihi Tuhan pun mereka harus pulang ke surga. Abraham, bahkan Daud dan lain sebagainya, para rasul. Tidak ada manusia yang benar-benar hidup kekal di bumi ini, Tuhan. Semua akibat dosa. Dan anugerah itu telah datang dan menyelamatkan kami. Sebagai tanggapan atas anugerah Tuhan, maka kami harus berjuang untuk menjadi sahabat, menjadi partner daripada Kristus, daripada salib. Bukan enemy of Christ, bukan Tuhan opposite daripada Christ. Tuhan tolong kami. Kami kembali lagi menempatkan peristiwa ini untuk mengenang, mengulang, menempatkan kembali, merekonstruksi pikiran kami tentang sosok Kristus yang menebus kami, menempatkan kami. Tidak ada penderitaan yang tidak dialami oleh Yesus. Bahkan penderitaan yang jauh melampaui nalar manusia, logika manusia, rasa perih kemanusiaan. Benar-benar pelanggaran akan hak asasi manusia. Ketika Yesus di atas kayu salib, bahkan diberikan sebuah nama ejekan, homo ece, manusia ini. Karena manusia itulah, manusia Kristus, sejati 100% Allah dan juga manusia, yang memberikan hidup bagi kita, darahnya bagi kita, nyawanya bagi kita. Maka kita diselamatkan, kita ditebus bukan karena usaha kita, bukan karena pekerjaan kita, tapi oleh anugerah Allah. Kita yang tidak pantas dipantaskan oleh Allah. Terima kasih Tuhan untuk aku yang berdosa. Terima kasih Tuhan untuk aku yang harusnya bersalah, yang harus disalibkan. Terima kasih buat pengampunan-Mu, buat diriku, buat dirimu saudaraku, yang memerdekakan kita. Terima kasih Tuhan, kami sudah mengenal Engkau, hidup di dalam Engkau. Tolong kami kembali lagi
untuk menata hidup kami, supaya kami selaras dengan apa yang Engkau mau, menjadi sahabat salib, bukan Tuhan musuh daripada salib. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, pengertian ini akan memerdekakan kami, menolong kami, membawa kami untuk terus hidup di dalam kebenaran. Di dalam nama Tuhan Yesus, akhirnya kami menjadi orang-orang yang terus Tuhan menjadi sahabat salib dalam 24 jam kami hidup. Tolong kami, Roh Kudus, memerdekakan dan memeteraikan firman ini bagi kami, dan menolong kami dalam aplikasi praktis dalam kami hidup. Kami sudah berdoa dan kami bersyukur. Haleluya, haleluya, amin. Saya undang Pak Widya naik dan